Bismillahirrahmanirrahim. Lama sudah tidak ke ladang, tinggilah rumput hati bingung. Lama sudah tidak bertemu pandang, ketemunya di desa Mancung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang salam daunnya cepak, jawab salamnya belum kompak. Yang jawab salam masuk surga, yang tidak jawab salam masuk jerambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keciri takut masuk jerambah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Kades, Bapak Haji, Ibu Bidan, perangkat desa yang sama-sama kita hormati, yang di hadapan saya makhluk yang paling cantik, yang paling indah, yang tidak ada akan laki-laki kalau tidak ada mereka, yang tidak ada laki-laki yang hebat kalau tidak ada perempuan yang hebat. Bu, lagi hidup. Jujur saya baru kali ini acaranya, saya nyangka pengajian biasa. Saya SMS Pak Kades, Pak acara apa ya Pak? Acara bumil, ibu hamil ke ibu yang balita. Duh, ceramah apa ya katanya? Pokok bimbingan rohani untuk ibu hamil dan ibu-ibu yang balita. Oh Allah, kita santai saja karena tadi saya dengar ada tanya jawab. Mungkin saya tausiah setengah jam, kemudian kita tanya jawab apa yang perlu ditanyakan. Pertama saya mau nanya, kalau boleh milih, alung jadi orang bini apa alung jadi orang laki? Kita cek sama-sama. Pertama, dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, aku telah ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Bayangkan kalau isi desa Mancung ini semuanya laki-laki, apa yang terjadi? Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur kusen. Sebaliknya, bayangkan kalau isi desa Mancung ini semuanya perempuan. Perempuan apa perempuan, Bu? Mulut siapa? Mulut sape, masalah belah. Bayangkan kalau isi dunia ini, isi desa Mancung ini semuanya perempuan. Musim-musim hujan, Desember aja nih, bik malam sampai ngelawat. Nah, betul. Maka sengaja diciptakan oleh Allah. Kalau misal kita milih, alung jadi laki-laki, alung jadi perempuan, kita cek sama-sama. Dari segi nyari duit, seger nyari apa seger ngatur Pak Haji? Seger ngatur Pak. Kita cek dulu, seger ngatur kalau yang diatur tuh banyak. Yang kayak diatur tuh banyak, insya Allah segar. Gaji laki misal direktur 50 juta, kita orang bini facialnya pajak seminggu 2 kali mengkilat kayak kita. Maaf ngomong, yang kita ini tangan kita ini all round, segala macam gawi, nyuci ao, masak laju, ngerumput pinggir rumah lah. Tapi kadang-kadang laki-laki tidak sportif, macel kita jago, tapi asak tangan kita kasar begaduh. Kasar tangan kadek kalah gara-gara. Betul. Jadi kalau
kalau yang diatur itu banyak, insya Allah seger. Tapi mendiatur itulah banyak utang, tak berapa sen. Gulai kopi di situlah, nasi di situlah, beras di situlah, token PLN di situlah, budak sekolah TPA di situlah, laki minta rukuk kadang-kadang di situlah, entah kah, pening tak kepala. Betul ya betul? Perempuan itu, kata kawan saya yang bekerja di KUA, perempuan itu faktornya penunjang cuma dua macam. Apa? Materi dan kasih sayang. Materi cukup, kasih sayang kurang, dia akan bertahan. Yang penting materi banyak, kasih sayang kurang, dia bertahan. Atau sebaliknya, materi sedang-sedang saja, kurang-kurang, tapi laki itu romantis, harmonis, kayak kita ngomong bagus-bagus, agak bertahan, tapi entah menduit dak, kasih sayang dak. Betul ya? Banyak seorang istri, seorang perempuan, suaminya yang bekerja sebagai pelaut. Itu pelaut gajinya tiap bulan rata-rata 30 juta, 40 juta karena dolar Singapura, dolar Amerika, ringgit Malaysia, gajinya besar, ditukar ke duit kita 40-50 juta. Dia tidak suka pulang. Kita jarang dibelai. Ada. Men pagi-pagi kita gelak ngomong, aku belum mandi, tak tuntuang. Tidak masalah ada di laki kita. Dia jarang pulang. Tapi karena tiap bulan transfernya 40, 30, kita santai. Kada pulang ngebek bang. Betul ya betul. Tapi bahaya tidak? Bahaya. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Sini. Maka ciri khas perempuan asa kondangan galak nak berselintot. Istri saya berselintot asa kondang, bang, pulang. Kenapa? Karena hakikat perempuan tercipta dari tulang rusuk. Ku gampang. Asa biniku, kebetulan istri saya ini bungsu. Orang bini bungsu nih gampang. Asa merajok dikit, peluk dari belakang. Cium. Nih kadang-kadang mahap ngomong, ada orang bini galak dak nyium laki. Inilah kadang-kadang kita salah. Begitu suami meninggal, lah dikafan, sebelum dibungkus, baru ngomong, ayo ku nak nyium lakiku. Kata udah usah, glik ku denger. Nak nyium laki itu ketika laki hidup, ketika di rumah nida ikat minta tengok ke orang banyak. Seolah-olah ikat ini harmonis, romantis. Laki meninggal, tengah orang kerumunan banyak baru, jajak ku nak nyium lakiku, mana ku nyium lakiku. Glik nih ngomong minta, ya. Enggak. Maka mumpung laki lagi hidup, lagi bini kita bersium sama hidup nih lah. Siapa yang ngajar? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu laki-laki yang romantis. Dia manggil bini ya, Siti Aisyah itu. Siti Aisyah itu dipanggil oleh Nabi sayang sampai tua. Sampai meninggal dipanggil sayang. Pertanyaan saya, Bu, yang lah paling tua. Paling tua, Nek. Waktu kawin dulu dipanggil apa ya laki ya? Panggil nama. Dipanggil Dek. Menurut zaman now kan panggil Beb. Tunjuk tangan yang laki yang manggil sayang. Tunjuk tangan yang laki yang manggil gendut. Nih lah kadang-kadang gitu nih. Orang barat ketika dia bosan dengan istrinya, ketika istri bosan dengan suaminya, dia nyari orang bini lain, dia nyari orang laki lain. Maka di barat itu asa weekend malam minggu, misalnya bini tadi labusan lalu ngoy, kayak mungkin laki ya bang, malam ini kita masing-masing kan nyari orang bini lain, ku nyari orang laki lain. Kelak Senin kita ketemu lagi. Tapi kita orang Islam, maka kita harus bisa membuat rumah tangga kita rumah tangga yang berwarna. Dak ngamlah misal bini diam, bini pendiam, laki pendiam,
Dua-dua pendiam, tuh rumah tangga apa kuburan. Kita nak seru nonton sama-sama dangdut Asia. Yang menangnya Fildan, yang juara 2 Reza, yang juara 3 Aulia. Tak tahu-tahu saya nonton. Kelak tanggal 1 dilanjut Liga Dangdut Indonesia. Apal, ku nonton. Kan serunya kalau kita nonton sama-sama, suaminya berkomentar, istrinya berkomentar, ini tidak diem. Tunjuk tangan yang tidak suka berkelahi laki ya. Ada dak, wak muka laki cek. Tunjuk tangan yang tidak pernah berantem, tidak berkelahi, yang tidak pernah berkelahi laki ya. Lah ya, tapi begini. Urusan berkelahi rumah tangga, satu, tidak halal seorang muslim yang tidak bertegur dengan saudara seimannya lebih dari 3 hari. Jadi kita membekelahi laki kita, hari ketiga kita tidak bertegur. Berkelahi hari pertama, hari kedua, tidak usah lamiga. Kalau terlalu lama waktunya berkelahi laki, itu setan masuk. Setan masuk, udah, alamat. Maka kadang-kadang perceraian itu terjadi, masalahnya kecil, sepele, tapi dibesar-besarkan jadi meledak. Kenapa? Setan masuk. Maka caranya, nak adalah berkelahi dikit, tapi jangan lebih dari 3 hari. Kemudian, sikok jadi api, sikok jadi air. Jangan sikok jadi api, sikok jadi bensin. Sikok mecah piring, sikok mecah gelas. Ujung-ujung ancok rumah tangga. Tuh. Jadi nak adalah berkelahi ya. Kita berkelahi itu seru ya. Misal sehari berkelahi, hari kedua lo bertegur, hari ketiga lo bertegur, tuh seru apa? Megang laki, lebih nyetrum. Jio, melatue-tue macam tuh, payah nyari setrum mah. Dipegang dak nyetrum lah, dibelai dak nyetrum lah, ujung-ujung dikeletik baru nyetrum. Bu, baik yang tua maupun yang muda, baik yang sedang mengandung. Ibu mengandung capek dak? Ada 8 orang tadi yang mengandung. Capek dak mengandung? Kadang-kadang zaman dulu asal dipanggil orang drambet, wah, duduk payah, tidur cuman satu gaya, telentang, nak tengkurap takut pecah. Betul ya betul, dak keruan rasa. Maka tuntunan dalam Islam bagi orang yang mengandung, ayo jaga sikap. Karena apa? Pengaruh dalam kandungan. Ibadah harus bagus, omongan harus bagus. Syukur dia amalkan surat Yusuf, syukur dia amalkan surat Maryam. Dia bacakan surat Yusuf, mudah-mudahan anaknya tampan seperti Nabi Yusuf. Amin. Dia bacakan surat Maryam, insya Allah akhlaknya suci, anaknya menjaga diri seperti Maryam. Nida, tengah bunting hobi nonton acara tentang gosip, check and recheck, buka di YouTube kayak ngate orang, ujung-ujung kecengol anak lahir tukang ruceh. Tuh, naudzubillahimin. Pengaruh. Ada kalau ibu bidan ngomong prenatal education, pendidikan sebelum pernikahan. Pengaruh. Orang-orang barat pengen anaknya pinter, ditempel dia ini musik-musik klasik, karya orang-orang barat. Kita tidak usah ngikut. Kita bukan orang barat, hidung kita ke kelempet aja jamu Jamaika. Kita tempelkan Al-Quran. YouTube, downloadkan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, Ar-Rahman, Yasin, tempel ke sini. Hidup dia dengar. Saya punya kawan, sama-sama pesantren dulu perempuan, dia tinggal di Paiben. Dari mulai dia hamil, dia membiasakan dirinya, anaknya dalam kandungan ini dibawa mughanni, dibawa dia tausih, dibawa dia qiraat Al-Quran. Anaknya lahir, begitu lahir, kemudian umurnya berapa bulan, kemudian setahun itu dia sudah bisa melagamkan dikit-dikit. Kemudian dia balita lah ikut MTQ, sekarang hafiz Quran. Bu, kepengen ndak punya anak hafiz Quran? Siapa orang tua yang punya anak hafiz Quran? Anak yang hafiz Quran itu akan membantu orang tuanya, memberikan syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat. Amin. Tidak, budak kecil diajar lagu dak keruan. Sayang opo kowe krungu cerita hatiku,
Wih, kataku kira budak kecil tuh dibelai ke Al-Quran ngaji, nyambung ke kuping tidak. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Wih, sambil ngecor anak semar mesem, semar mesem. Nak mana anak kita nak Islami? Ibu tahu kejadian 3 hari yang lalu, ada seorang anak membacok ibunya, kepala belulangnya pecah 2, itu meninggal di tempat. Na'udzubillah min dzalik, ancok dunia ini, terbalik dunia ini. Dibacok dengan parang 2 liang, lanak kulang kepala maaf, meninggal. Kejadian di Bangka Belitung, masuk Indosiar. Itu di mana? Di Lubuk. Ngeri kita. Bu, itu nanti anaknya lahir menjadi anak yang sehat. Ibu-ibu juga yang balitanya diberikan kekuatan. Bu, kata Rasulullah, hakul walidi alal walidihi, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, begitu lahir, antuh sina ismahu. Hari ketiga, yang hamil 38 orang tadi, hari ketiga antuh sina ismahu, berikan nama yang baik. Nama yang baik itu maksudnya bukan cuma nama yang baik, tetapi kita harus mempersiapkan perangai, akhlak, bimbingan, pendidikan yang baik. Maksud saya tidak sesuai. Zaman now kadang-kadang tidak sesuai kayak namanya. Tidak sesuai yang ia pakai. Pakai kerudung, pakai jilbab, ditangkap polisi, berbuat mesum di bawah batang kemunting. Kan merik malu. Betul ya betul? Menjaman dulu maham ngomong tahun 70-an 80-an, asa orang berjilbab itu pasti soleha. Dak deh perbuatan yang kan. Tapi kenyataan zaman sekarang tidak sesuai kadang-kadang. Nama kadang-kadang tidak sesuai. Menjaman dulu maham ngomong, budak-budak yang galak mabok, namanya itu namanya barat. Donald mabok, Robert mabok, Jack mabok. Sekarang budak namanya Muhammad Soleh mabok. Maka memberikan nama bukan cuma memberikan nama yang baik, memang harus memberikan nama yang baik. Tetapi di samping memberikan nama yang baik, harus kita ikuti dengan bimbingan, pendidikan, arahan yang baik. Saya minggu kemarin main ke orang rumah, main ke Pantai Pesona, udah ngisi acara di Sungai Liat, nginep di hotel Pantai Pesona. Kami udah makan nasi goreng, dak lami adik keluarga kecil. Anak adu Wiko, kuningok laki itu pakai Hawaii pendek, rambut dicet-cet warna kuning, agak dijabrek-jabrek begitu. Kuningok tato di sini, bininya pun biasa. Tapi yang bikin saya agak ilfil, yang bikin kuning setengah muntah, sekali bini manggil laki, abi, kataku. Nueki abi itu nak mana keadaannya? Udah paling dak abi itu laki itu sembahyang dak ninggal, puasa Senin Kamis dak ninggal, ngomong lemah lembut. Nih model tuh laki kapanggil abi. Ya Allah, istighfar, astaghfirullah Rabbal baraya. Nggak sesuai. Kemudian hari ke-7 apa? Potong kambing. Sebagai apa? Akikah, tebusan. Kalau bayinya laki-laki duiko, kalau bayinya perempuan siko, mendak mampu, dak usah digawe. Mendak berduit dah. Betul ya betul. Itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, mahal ngomong, kambing kita di Bangka Belitung ini mahal. Yang kecil 2 juta, yang besar 2,5 juta, yang jumbo 3 juta. Betul ya betul? Kita utang banyak. Tahu-tahu sekali ngomong, Pak Ustadz, ku nak kikah. Saya tanya dulu, kan ya siku bukan ku cerudi, minjem kayak mas kredit paling sering. Arti kan ilum sanggup kikah kelak kataku. Asa kalau cukup ada rezeki ya baru kekah. Betul bu?
Saya yakin men yang seusia saya umur saya 43. Rata-rata kami zaman dulu dak dikikah, dak berduit. Betul? Adik kawan nak netat. Boleh dak anakku netat, ken laki adik tigiko. Tigiko artinya 6 iko. Sikok bini itu anakku, sikok kan jadi 7. Ku langsung beli sapi, tidak boleh. Tapi ku nanya kayak orang jual sapi boleh. Oh, lama orang tukang menjual. Katanya kayak orang menjual sapi, boleh. Tapi hukumnya tidak boleh digenti. Atau ku kumpul ayam sekandang, ada 70 iko, ku potong kali-kali sebagai kekah. Tidak boleh. Gantinya apa kambing? Domba. Gantinya apa lagi? Kijang, manjang, rusak, kibas. Nah begitu. Itu hari ke-7. Sebagai apa? Sebagai tebusan akikah. Mendapat dagingnya dimasak. Beda kalau kita korban dagingnya mentah, antarkan kepada tetangga. Kalau kekah dagingnya dimasak, mendapat masaknya jangan terlalu pedas. Kemudian mendapat tulangnya jangan dicincang kecil-kecil, tapi dipotong besar-besar di sendi-sendinya itu. Biar untuk apa? Untuk kekuatan anggota tulang anaknya. Bisa jadi anak-anak yang galak jatuh, yang galak keseleo, yang galak patah, mungkin tidak dikekah. Betul ya betul? Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terberat jadi ibu zaman sekarang adalah zaman sekarang ini beda kayak zaman dulu. Jangankan budak, kita pun kadang-kadang ikut-ikutan kecipratan pengaruh kemajuan zaman. Berapa banyak ibu-ibu yang sibuk sendiri dengan selfie-selfian, main Facebookan, anak mengenak kemana gede. Mak sibuk. Hai, buka ketemu kayak kawan-kawan lame dulu lagi di SMP, SMA. Ya apa kabar kah? Ujung-ujung CLBK, cinta lama bersemi kembali. Kerja Ustadz Rizal Judur, kudak main Facebook, dak main HP, maka Pak Kades minta WA kataku ke istri saya saja, minta kirim gambar untuk WA. Nih kata saya tidak main begitu-begituan. Kenapa? Takut. Banyak mantan. Bu, kita alung mencegah daripada mengobati, betul? Kalau mencegah memang keluar biaya, tapi kalau sudah mengobati lebih parah. Para bunda rahimakumullah, pertama harus yakin. Kalau tadi dari segi ekonomi, kami orang laki nyari duit zaman sekarang. Kalau di daerah-daerah timah sekarang sudah sulit. Baru nak berkebun, lahan nak degi. Mana hutang di badan, di pinggang lah melilit. Mana badan lah banyak penyakit. Nyari timah lah sulit. Nanam saham cuma sedikit, cepat koit. Nyari itu memang sulit, nyari itu memang susah, memang capek. Tapi yang capeknya capek badan. Kalau capek badan, masuk angin dikerok. Kalau pegal dipijit. Tapi kalau ngatur, jujur, dibutuhkan kekuatan lahir dan batin. Karena ngatur itu lebih sulit daripada nyari. Maka Nabi bilang begini, al-mar'atu khairun nazim. Perempuan itu adalah tukang ngatur yang terhebat. Tunjuk tangan, ada yang gaji laki 15 juta sebulan? Tunjuk tangan, ada yang diberi laki seminggu 2 juta? Gini bu, saya punya kawan tukang ngelas. Tukang ngelas gaji 150.000 kotor sehari. Suatu hari sambil narik napas panjang, dia mampir ke rumah saya. Dia ngomong begini, Tat, numpang ngaso Tat. Yo kak, duduklah. Ku nggak tidak begawi Tat. Ngapa nggak gitu begawi? Uang rumah diberi berapa tidak cukup. Sehari diberi 100 dek cukup. Ku beri 120 dek cukup. Ku beri semua 150 dak cukup. Ku nggak begawi dak berhenti ya lo. Oka kataku, agi begawi tidak cukup. Apa lagi? Agi bekerja saja tidak cukup. Apa yang tidak begawi?
Ku bukan bela bini akak, ku bukan bela perempuan. Duit sekarang ini cuman besak bunyi ketak 100, 200. Sutong 80.000 di Bengkak, di Kelapa. Duit sekarang cuman besak kedengar 100, 200, melaki teh pecah. Duh, Ustadz ngomong begitu, ku pengalaman. Pengalaman bagaimana? Kami laki-laki cuma nyari, ku dak baca ngatur, ku nggak ngatur. Ku cuma tugas beri duit. Asal tanggal 30 ku beri duit, 30 ku beri duit. Sesuai dengan kebutuhan. Tahu-tahu lom tanggal 30, baru tanggal 24. Bini ku minta duit lagi, duit habis. Bang, duit habis. Minta duit lagi. Ku marah. Kataku bener-bener jadi orang bini ini, pacak-pacak ngatur duit. Ancok rumah tangga kita besar pasak daripada tiang. Pinter-pinter ngatur duit. Bini ku tidak berani ngelawan, Ustad. Itulah segar Pak Kades. Misal kita nyari bini, dia yang nak ke kita ya. Ku dulu maham ngomong bu, pulang dari pesantren, ngajar TPA, gaji 25.000. Ngajar SMA, ngajar bahasa Inggris 41.000, belum sampai 100.000. Mati kataku orang bini mana dibeli nyunak kayak ku gaji sebulan tidak sampai 100.000. Ya Allah, ternyata ade seorang perawat rumah sakit. Suatu hari ku sakit malaria, perawat ini yang ngimpus. Tahu-tahu lah selesai sip 1 jam 2 dia lom pulang lah. Ku ningok sip 2 jam 5 lom pulang lah. Ternyata di pura-pura modus ningokku, apa kabar kak? Akhir 3 bulan kami menikah. Ku tanya dulu, karena kayak kuok. Gaji ku tidak sampai 100.000 sebulan. Ngajar TPA 5.000, ngajar bahasa Inggris di SMA 41.000. Karena kok nak lah kak, kata dia. Kak jangan besar-besar minta mahar dah, karena dak mahar 41.000 tuh lah. Nak kak. Ku peluntang tuker, ku ke bank duit yang 1.000 buruk 41 lembar. Akad nikah. Sebelum akad nikah kata Bapak Penghulu, sebentar. Sebelum akad nikah ini dimulai, saya akan membacakan ada surat dari Kakan Depak, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangka. Dibaca ke Pak Penghulu. Sehubungan dengan pelaksanaan akad nikah Ustadz Rizal, mohon kepada Bapak Penghulu dibebaskan seluruh biaya, mati gratis. Jadi alhamdulillah, biniku tidak berani ngelawan. Cuman muka itu kayak sakit hatinya karena aku ngomong kasar. Keceplosan saya ngomong kasar. Ngomong dia tidak pacak ngatur duit, tanggal 24 lah habis. Ku tidak tahu apa yang terjadi. Karena aku tidak tahu harga sembako, ku tidak tahu keadaan ekonomi bagaimana. Cuman pagi-pagi udah sembahyang subuh, biniku bikin protes begini, bang, hari ini abang yang belanja, ini duit dah. Sini kataku. Emang ika orang bini ketak pacak belanja, kami orang laki pacak belanja. Sini. Diberi 50.000, biar sini ku pacak. Kudak suah ke pasar, kudak tahu harga sembako, harga ikan, harga sayur kudak tahu. Pergi ke pasar hari itu, niat ku nak beli ikan sekilo, ku kepengen makan kerisi sekilo, beli nanas lempak kuning kayak kangkung. Ke pasar, parkir lah 1.000, sisa duit 49.000. Keliling nyari ikan, ketemu ikan kerisi. Kutanya, kok berapa kerisi? 55.000. Ah? Duitku sisa 49.000, kerisi 55.000, belum nanas. Nanas dari tua tunu belani jok tuh nak, yang besar 6.000, yang kecil 4.000. Lom kangkung 3 kebet 5.000. Ya Allah, aku nyangka duit 50.000 besar artinya ternyata sekilo ikan kita dapat. Pulang ke rumah aku cepat-cepat. Ya Allah, kulah zolim kayak biniku. Ya Allah, kulah menyakiti hati biniku. Ya Allah, ku menuduh dia tidak pandai ngatur duit. Ya Allah, pulang ke rumah di tengah nyuci piring digarang. Ku langsung peluk dari belakang, sep. Biar bini-biniku. Sebenarnya ku bawa ke sini adik biniku, tapi dia tugaskan di rumah sakit Imah tuh. Menikah tahu bahwa nelah biniku kan maksudku tuh ya. Sebelum ku kawin ke dia itu, sebelum kawin tuh, body dia itu ibarat misal ngambil SIM C 42 kilo, berpinggang lagi.
Setelah sekian tahun nikah kayak kunilah orang sekarang menibarat SIM-ku berubah B+. Biniku sekarang 81 kilo. Mantap. Sekarang tengah proses dan program diet. Artinya saya termasuk suami yang berhasil, Bang. Sebelum kawin ke orang bini langsing, begitu kawin, alhamdulillah gemuk. Dek kurang makan, hatinya senang. Tapi mengkebalikannya, ketika nikah dengan seorang wanita, belum kawin, badan wanita itu gemuk. Begitu kawin kurus kering, makan hati. Ternyata duit sekarang itu cuman besak kedengar. Maka salut saya kepada ibu-ibu ngatur rumah tangga. Saya tidak setuju dengan seorang laki-laki, seorang suami. Dia ngate bini ya, duduk di warung dia ngate bini ya, duduk di toko dia ngate bini. Bini ku jago berutang. Oi cek, kataku kada boleh ngomong begitu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi dia. Maksud pakaian apa? Saling menutupi. Pakaian itu gunanya menutup aurat. Jadi tidak boleh kalau laki-laki mengumbar kekurangan bininya. Kita tutup aib bini kita, kita tutup aib laki kita. Seorang istri pun tidak ngomong, tidak boleh ngomong sesama kawan. Oh saya kata udah lakiku. Tidak boleh. Ditutup aib laki itu, ditutup kekurangan laki, ditutup. Pun laki tidak boleh ngumbar kekurangan bini. Sekali ngomong di warung, biniku gile berutang. Artinya sebagai laki-laki tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Berapa kamu kumri? Besak dak besak. Berapa seminggu? 200. Be, saya ngomong apa adanya, begitu keadaannya. Maka berat. Jadi perempuan itu berat. Tapi ada yang ringannya begini. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi jalan terdekat menuju surga adalah taat dan patuh kepada suami. Oh betat kami tahu, tapi suami yang nak maneh. Kadang-kadang kita sebagai istri ini banyak cobaan dari suami. Dicoba dengan suami yang pelit. Ada tidak? Tapi ke orang lain royal. Kek bini pelit. Dari dulu cincin kita tutulah. Dari dulu mahak ngomong kalung kita tutulah. Padahal dia banyak duit. Saya tanya, ibu senang tidak dengan perhiasan? Kurang kencang, senang tidak dengan perhiasan? Agi waras. Karena kata Rasulullah, al-mar'atu zinatun hayatud dunya. Perempuan itu adalah perhiasan dunia. Munafik bila ada perempuan yang ngomong, oh saya kuda ingin tak pakai kalung, pakai cincin, pakai gelang, alergi. Bukan alergi tak di barang. Betul? Adi barang kurang banyak. Maka saling menutupi. Saling menutupi kekurangan. Kita berumah tangga nih bukan aja main semuyuk jom. Begitu tidak nyaman gak main. Tidak. Tapi kita harus tahu, betunang kayak kawin dua hal yang berbeda. Betunang itu palsu. Kawin itu baru yang kenyataan. Ketika betunang semuanya ditutup-tutup kekurangan kita. Kita nak nguap depan tunang kadang-kadang ditutup, malu, takut dikesankan jorok, dak sopan. Depan tunang lagi betunang, tengah ngapel depan tunang nak kentut ditahan. Tapi begitulah kawin kadang-kadang kentut depan bini depan laki berdepat deput. Ada tak? Nah iya kata. Maka jangan sampai begitu waktu bertunang dak nak ne akak ne, waktu bertunang dulu dak ne. Jangan mudah danane langsung ku minta cerai. Jangan. Mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat dipucak same-same. Ada yang diuji dengan laki ya playboy. Ada tak?
Ada yang diuji kayak laki ya dak rajin malas ibadah. Kita terus yang nyari ilmu agama, kita terus yang ke majelis taklim ibu-ibu, mana yang majelis bapak-bapaknya, sehingga ibu kata yang diberikan peringatan, ibu kalau pengen masuk surga, ibu kalau pengen nyium bau surga, maka ibu harus patuh dan taat kepada suami besar kepala. Tidak pernah menghargai perasaan seorang istri. Kadang-kadang yang disodor maaf, yang menguntungkan dia. Tulah dek, nih dek, ada hadisnya. Barang siapa yang perempuan tidak mau melayani suaminya, maka sejak malam itu sampai paginya dikutuk dan diazab oleh malaikat. Tuh dek. Yang bini letebe, mana ke kebunnya dak. Yang laki maksa, oh bang kalah bang, terserah bang. Harus pengertian. Selama kuda de di rumah, kau tidak boleh keluar. Praktekkan bu, asak dia praktek begitu. Selama kuda di rumah, kau tidak boleh keluar kemana-mana. Asak belacan habis, ibu di rumah baik. Asak masak garam habis, ibu di rumah saja. Begitu dia begaduh tuh, ngapain masakan ini hambar? Duk kamade, kuda boleh keluar. Di zaman Rasulullah ada sebuah kisah seorang perempuan baru menikah dengan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini diajak perang oleh Rasulullah. Kemudian laki-laki ini berwasiat, selama aku perang, kamu tidak boleh keluar rumah kemanapun. Iya kak. Tidak lama kemudian datang utusan keluarga dia yang perempuan ini. Bilang, wahai perempuan, baka sakit keras. Kata perempuan tadi, ku minta maaf, tolong sampaikan kepada keluarga kita di sekampung sana. Ku ada pesan amanat dari lakiku, ku tidak boleh keluar ke Manila sebelum dia pulang berperang. Kecewa, pulang. Begitu pulang, dia ngomong begini, dan pulang deh, karena laki begini. Kemudian bapak itu tadi mau sakaratul maut. Kemudian datang lagi utusan, wahai perempuan, kalau sakaratul maut mendapat kedatanglah kulung paca kemana-mana lalakiku belum pulang perang. Kecewa sampai terakhir bapaknya meninggal, dia datang untuk bilang dia suruh ke rumahnya takziah. Apa dia bilang? Saya cuma bisa mendoakan dari sini karena suami saya belum pulang dari perang. Orang marah, rumah nak dibakar, dia nak dihakimi masa, kemudian ditahan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, Ika, jangan berbuat seperti itu. Sesungguhnya dosa orang tua tadi sudah diampunkan berkat kepatuhan dia terhadap suaminya. Tuh. Tapi zaman sekarang nggak baca anak tuh. Yang penting tujuannya baik, silahkan. Yang penting tidak menyeleweng, silahkan. Yang penting tidak ketemu kayak berondong, silahkan. Bu. Alhamdulillah. Jadi pilih jadi laki-laki apa pilih jadi perempuan? Perempuan itu surganya banyak. Di rumah itu banyak surganya perempuan. Maaf, kita berapa kali ke Mekah, main ke pasar itu tidak ada perempuan. Saya tanya, di mana perempuannya? Kalau di Arab ini perempuan-perempuannya bak porselen. Itu bak boneka cuman di rumah saja. Dia tidak mengurusi yang lain. Tidak masak, tidak nyuci, tidak ngurus anak, tidak belanja. Dia duduk manis, standby. Menunggu. Menunggu apa? Yang masak, TKW Indonesia. Yang ngurus anak, TKW Indonesia. Yang belanja, TKI Indonesia. Yang laki-lakinya, dia dimuliakan. Kalau perempuan Indonesia, luar biasa. Masak, maka setiap masak, pahala. Nyuci, setiap nyuci, pahala. Nerika, setiap nerika, pahala. Membersihkan rumah, pahala. Karena sesungguhnya perempuan itu, dia sebetulnya tidak berkewajiban mengurus itu semua. Nah, ketika perempuan melakukan itu semua, itu merupakan pintu-pintu untuk masuk ke surga. Ibu, lah setengah jam kita buka session tanya jawab. Nek yang bertanya silahkan sebelum saya lanjutkan.
Ini ada 3 jalur. Jalur kanan, tengah, kiri. Yang paling banyak dulu sebelah kiri. Silahkan. Bagaimana tentang pendidikan anak sebelum lahir atau sudah lahir menjadi balita? Silahkan. Sebelah kiri. Bu. Bu. Yang mau bertanya silakan langsung. Yang tengah silakan. Bu. Bu. Lagi hidup. Sudah paham semuanya? Apa ya? Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Dak pacak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, karena doa ibu itu tidak akan ditolak oleh Allah. La turaddu, tembus ke langit ketujuh tanpa hijab. Maka seorang ibu berdoa untuk anaknya ketika anaknya sedang menghadapi hal-hal yang krisis, ketika anaknya pengen sekolahnya bagus, ketika anaknya ujian, ketika anaknya masih kecil, doa orang tuanya. Kasih ibu sepanjang, kasih anak sepanjang. Kemarin waktu hari Jumat, minggu kemarin, hari ibu, saya ke rumah mak kami. Saya biasanya biarpun tidak hari Jumat, tidak seminggu sekali, tapi kadang-kadang adalah kubasuh kaki ibu saya. Saya basuh kaki ibu saya, yang rutinnya adalah ketika Idul Fitri, Pak Haji. Idul Fitri kubasuh kaki mak kami di baskom, kemudian ku bedaruk. Walaupun dalam Islam tidak ada seperti itu, tapi ku nyari berkahnya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Dreng 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 dreng. Bu, ada tidak budak zaman sekarang yang bisa melakukan, yang berani melakukan seperti itu? Kalau zaman dulu tiap kali asal udah sembahyang Jumat langsung mak kemek. Dibasuh kaki ibunya, didaruk, walaupun kaki ibunya tuh kotor, bentuknya menjijikkan, dibasuh, bersih, airnya didaruk. Minta apa? Berkah. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, kutukan Allah tergantung kutukan orang tua. Budak zaman sekarang kita tanya, berani dah Ika basuh kaki mak Ika kemudian daruk air? Enggak, gelik kaki mak kami banyak kapang. Saya suka melihat ibu-ibu muda, anak bayinya digendong pilek, kayak merengek terus, nangis terus. Kemudian namanya budak kecil, dia tidak baca ngomong ingus, budak kecil disedot oleh mak hidung tanpa rasa jijik, tanpa rasa geli, betul. Tapi misal kita balik, ada kita sebagai anak yang berani melakukan itu terhadap orang tua kita. Orang tua kita tidak berdaya lagi, sudah tua renta, ada ingus, tidak baca dia mau ngasih nih makku sedot mak, berani tak? Beda. Maka pendidikan harus, tapi doa jangan putus. Karena doa seorang ibu, dia bisa menghantarkan anaknya menjadi sehat, menjadi sukses, menjadi berkat. Jangan sekali-kali seorang ibu keluar kutukannya, keluar sumpah serapahnya. Tulang sekolah budu bener anaknya. Galak enggak makan sumpah anaknya. Jujur, kami dulu kecil, mending ku di plaza kek bak daripada di plaza kek mak. Kalau di plaza kek bak paling tinggi liang, kek tali ban, sini nungging, ketapur, selesai, hidup. Menang laki tidak banyak ngomong ngeruceh, tidak ada ngeruceh. Tapi begitu di keruceh kek mak, minta ampun, dari pagi sampai sore tidak selesai. Udah itu dia ngerembet mana-mana, itulah nakal, sekolah budu, jili betunan, apa yang dicubit deh, bangun tidur, agi ngeruceh lah ya Allah. Tapi kita sayang, bu, asal pulang sekolah nyari mak, asal lah ketemu kayak mah, udah lah main.
Tapi sekarang seorang wanita masing-masing berlomba-lomba, sibuk untuk apa? Mereka merasa minder, mereka merasa malu kalau mereka tidak bekerja menghasilkan uang. Jadi perempuan semua sekarang pengen bekerja, sehingga anaknya pulang sekolah, dia manggil, mak, ada deh. Dia malu kalau kawannya ngasil, paling tidak berdagang, dia juga mau. Padahal jangan malu. Menjadi ibu rumah tangga itu juga merupakan profesi yang sangat mulia. Menjadi ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus laki, ngurus rumah, itu juga jangan minder. Itu termasuk profesi yang sangat mulia. Men. Ya Rabbal Alamin. Yang susahnya ketika anak-anak kita sudah mulai belajar ngomong. Itu hati-hati kita ngomong. Kita ibu dan ayah, laki bini, pajak-pajak ngomong. Jangan ngomong kasar di depan mereka. Jangan ngomong kurang ajar depan mereka. Jangan kita ngomong manggil laki kita dengan panggilan yang tidak enak depan dia. Diturut. Karena kata Rasulullah, al-mar'atu madrasatul ula. Perempuan itu, ibu-ibu itu merupakan guru yang pertama sekali. Laki kita hitam, kita manggil dia keling. Di depan anak kita yang umur-umur 2 tahun yang banyak ngomong. Leng. Anak kita dengar. Ujung-ujung dia manggil ba keling. Tuh. Jadi misal kita tak tahan lagi nak berkelahi kayak laki, kayak bini, jangan di depan budak kelak. Budak tidur dulu. Lah tidur baru kita berkelahi. Berkelahi nak mana terserah. Jangan di depan anak. Ujung-ujung anak rajang mbak, tangkis mak. Bingung anak. Ini trauma anaknya. Dia ada film yang tidak baik. Ke sekolah, dia akan memperlakukan apa yang dilakukan oleh bapaknya terhadap ibunya. Maka banyak kejadian anak-anak yang masih SD itu, dia persekusi, dia membuat tindakan kasar kepada kawan-kawan di sekolahnya. Bisa jadi dia melihat apa yang pernah dilakukan oleh bapaknya terhadap ibunya. Atau dilihat omongan kasar orang tuanya. Tuh. Dari mana anak kita kecil-kecil begini bisa ngomong kurang ajar? Dari mana anak kita kecil-kecil ini bisa ngomong nyarut? Kalau tidak ada dia dengar. Siapa yang dia dengar? Kalau tidak dalam rumah, kawan. Oh, kalau tidak kawan, kita koreksi diri kita. Bagaimana kita sebagai ibu, bagaimana kita sebagai bapak dalam berbicara, bagus dak? Bagus dak ngomong kita? Apakah kita ada ngomong yang kurang ngajar? Apakah kita ada ngomong yang tidak pantas? Didengar kuping dia, direkam, dipraktekkan. Karena anak masih polos, bukunya masih putih. Yang salah siapa? Kita. Maka kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak termasuk anak hasil hubungan gelap, termasuk anak yang mungkin lahir di luar nikah, itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu suci. Fa'abawaihu, maka kedua orang tuanya lah yang bikin dia Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Yang bikin anak itu tidak keruan orang tuanya. Maka jujur, pertengahan tahun kemarin kami di Belinyu digegerkan sebuah berita. Seorang siswi melahirkan di toilet sekolah. Begitu lahir, bayinya digetok langsung kayak gayung. Maksudnya biar mati. Ketika itu saya ditanya oleh wartawan, saya sedang ngisi ceramah ke Koba, ditelepon, Pak Ustadz, bagaimana tanggapan Pak Ustadz dengan kejadian kemarin? Seorang siswi melahirkan di toilet sekolah. Siapa yang harus bertanggung jawab? Orang tua. Jangan sedikit-sedikit nyala guru. Guru sekarang ini ibarat orang dikebet tangannya. Kenapa? Diserahkan anak tapi dikebet tangannya. Undang-undangnya susah. Anak tidak boleh ditepel lagi. Nyaman jadi ditabok, pajak polisi. Ada undang-undang perlindungan anak. Kami dulu asa kecil-kecil nyarut langsung dicabi bener. Cabi yang tumbuh di urang saham tuh pedas. Zaman sekarang ada dah orang tua nyabi anak. Paling misal anak ngomong dak keruan, dak boleh. Menjaman dulu, ini. Jerek budak. Zaman dulu ancaman orang tua yang paling menakutkan adalah dikurung di kamar mandi. Karena kamar mandi zaman dulu itu tempat yang menyeramkan, gelap.
kakus, tidak sebagus sekarang, bau, takut asa dikurung di kamar mandi. Sekarang asa anak diancam dikurung di kamar mandi, dia ingin, karena kamar mandi orang zaman sekarang lebih bagus dari kamar tidurnya, keramik tinggi, klosetnya bagus, baknya bagus. Budak sekarang misal diancam di kamar mandi, tidak takut lagi. Zaman dulu budak asa kami zaman kecil-kecil diberi buku gambar-gambar tentang siksa neraka, bagaimana orang disiksa neraka, ada yang digunting mulut, ada yang dipotong tangannya, ada yang model digantung di sini, di bawahnya adalah api yang panas. Takut, kami enggak ninggal, ya Allah ngeri. Budak zaman sekarang diketawa deh. Maka berat ibu, kalau kita tidak sungguh-sungguh. Ini anak bisa jadi bumerang bagi kita, bisa penyejuk mata kita, bisa juga pemegel hati kita. Bisa jadi kalau anak menjadi pemegel hati kita, jangan dulu salah anak, bisa jadi kita yang salah asuhan. Bagaimana dulu kita mungkin? Harus kompak, ibu dan bapak bahasanya harus kompak. Kalau misal anak itu salah, bapaknya mau menghakimi, menghukumi, ibu juga jangan bela-bela. Misalnya bapaknya ngomong, kau nih. Sang ibu juga, ya nak, ya dengar apa kata bak katu ngomong benar. Ini dah kadang-kadang asa asa yang laki kita marah anak, dia langsung ngomong, udah lah be, udah. Kadang ngerasa yang lahir, ini yang lahir. Lah, anak besar kepala. Alhamdulillah, adik mak belaku. Harus kompak. Jadi anak kalau salah, oh iya aku salah, jangan dibela-bela. Oh rumusnya kalau orang salah jangan dibela. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, silakan ada yang bertanya mungkin baru tahu. Perempuan ini tidur di bedandan, tapi kenyataan adakah perempuan tidur di bedandan? Malah tidur dia, misal sebelum tidur dia ada riasan, dicuci, dibersihkan. Tidur kadang-kadang nyari daster busuk tulah.